pagi, anak-anak. Berjumpa kembali dengan Ibu Vero dalam pelajaran literasi. Pagi ini Ibu akan membacakan dongeng dari Cina tentang rubah menipu harimau. Pada zaman Cina kuno, di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor harimau yang sangat besar. Ia adalah raja dari segala makhluk di hutan. Ketika ia mengaum, suaranya menggelegar bagaikan guntur dan semua binatang akan lari ketakutan. Ketika ia makan, ia menelan tumpukan makanan setinggi pagoda dan binatang lain hanya bisa bersembunyi di balik pohon sambil menelan air liur mereka. Ketika ia mengaum, taring-taringnya yang tajam membuat takut banyak binatang yang mendengarnya. Lalu mereka akan melompati tebing dan menabrak batu-batu di bawahnya. Hahaha, aku raja dari segala raja, seru sang harimau dengan suara keras, menggetarkan pepohonan, bergema di lembah, dan bahkan menembus langit. Suatu ketika, seekor rubah sedang berlari pulang setelah berburu. Tiba-tiba ia mendapati dirinya sudah berhadapan dengan sang harimau yang sedang mencari mangsa. Si rubah begitu ketakutan oleh tatapan serta tubuh besar menyeramkan sang harimau sehingga ia tidak dapat menggerakkan kakinya dan jantungnya berdetak kencang. Sesegera mungkin si rubah mengumpulkan seluruh kekuatannya dan berusaha kabur. Namun dengan cepat sang harimau menangkap si rubah dengan cakarnya yang tajam. Dengan sekuat tenaga si rubah berusaha melepaskan diri. "Lepaskan aku mohon lepaskan aku!" Ia berteriak dan terus berteriak, tapi tak ada yang datang menolongnya. Hahaha, ha! Sang harimau tertawa begitu keras sampai tersedak. Kemudian ia menancapkan cakarnya dalam-dalam ke seekor rubah. "Apakah kau tahu bahwa aku belum makan seekor cacing pun untuk mengganjal perutku sepanjang siang ini? Sekarang perutku mengaum laksana guntur. Bisakah kau mendengarnya?" Sang harimau membuka mulutnya, memperlihatkan taringnya yang panjang dan berkilat bagaikan pisau belati. Ketika si rubah sudah hampir pingsan karena ketakutan, tiba-tiba tercetuslah sebuah ide dalam benaknya. Ia mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk menatap tajam calon pembunuhnya. "Tunggu sebentar, harimau." "Ya?" tanya sang harimau dengan malas. Ia menjilatkan lidahnya yang basah dan panas ke pipi si rubah. "Apa kata-kata terakhirmu, wahai makhluk hina kecil?" "Kau tidak bisa memakanku," kata si rubah berkeringat mencoba terlihat tenang. "Tidak bisa memakanmu? Ha! Aku melakukan apapun yang aku mau, karena akulah raja dari segala makhluk. Sekarang aku lapar, jadi aku mau makan." "Kau bisa makan apa saja, harimau, tapi kau tidak bisa memakanku." Harimau menundukkan kepalanya yang berloreng hitam, menatap curiga pada tawanannya. "Kenapa tidak bisa?" tanyanya. Si rubah berbicara dengan nada penuh kekuasaan. "Karena kalau kau melakukannya, kau akan membuat Raja Langit marah." Si rubah berhenti sejenak untuk membuat suasana tegang sebelum ia meneruskan. "Karena ia telah menunjukku sebagai raja dari segala makhluk."
Mendengar kata-kata ini, sang harimau sangat marah dan merasa amat terhina. "Tidak mungkin, tidak mungkin," teriaknya. "Semuanya tahu bahwa akulah raja dari segala makhluk, bukan makhluk hina seperti kau." Rubah mengangkat kakinya lalu menyilangkan di depan mulutnya. "Shh, tenanglah. Kau tidak ingin Raja Langit mendengarmu bicara seperti itu, bukan?" Sebelum sang harimau mampu membalas, si rubah melanjutkan, "Kau tidak ingin menentang titah langit, kan? Dengan memakanku, raja dari segala makhluk, berarti kau sudah melanggar titah Raja Langit." Sekarang sang harimau benar-benar bingung dengan apa yang ia dengar. Ia mengendurkan cengkeramannya pada seekor si rubah. Rubah menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kecerdikannya. "Jika kau tidak percaya dengan ucapanku, ikuti aku dan kau akan melihat bagaimana semua binatang takut padaku." "Baiklah," sang harimau menyembunyikan kebingungan dalam suaranya. "Tapi bila kau berbohong, kau tahu di mana kau akan berakhir." Ia mengaum, menepuk-nepuk perutnya yang bulat seperti bak mandi. "Di sini." Sang harimau akhirnya melepaskan cengkeramannya dan membiarkan si rubah bebas. Mereka berjalan masuk ke dalam hutan. Si rubah berkata pada harimau, "Biarkan aku berjalan di depanmu sehingga semua binatang tahu bahwa aku di sini, dan kau akan lihat sendiri apa yang terjadi." Mereka berjalan dengan angkuh melewati pohon, bebatuan, kolam-kolam, dan selokan. Segera setelah binatang-binatang lain, burung-burung, burung hantu, kelinci, rusa, kera, ular, dan gajah melihat mereka datang, mereka pun berteriak, "Ayah!" dan langsung melarikan diri. Seekor kelinci lari bagaikan disambar petir. Seekor siput berjuang untuk berjalan meski terlihat seakan-akan kakinya terikat. Seekor kura-kura terguling beberapa kali seperti sedang berakrobat dalam sirkus. Setelah semuanya menghilang, si rubah berhenti berjalan dan menatap sang harimau. "Harimau, kau lihat bagaimana mereka semua melarikan diri?" katanya dengan bangga. "Apakah sekarang kau percaya bahwa akulah raja dari segala makhluk?" Sang harimau tampak seperti kehilangan seluruh lorengnya, menundukkan kepala dan berkata, "Ya, sekarang aku melihat dengan mataku sendiri bagaimana binatang-binatang itu amat takut padamu. Aku mengakui bahwa kau adalah raja dari segala makhluk." "Hahaha, bagus," rubah tertawa. "Sekarang pulanglah dan jangan sampai aku melihatmu lagi." "Ya Tuan," sang harimau menggeram pelan bagaikan ranting yang terinjak kaki raksasa. Segera setelah harimau pergi, si rubah berlari sekencang-kencangnya sebelum sang harimau menyadari bahwa ia telah ditipu. Demikian cerita dari Ibu. Selamat pagi, selamat belajar. Tuhan memberkati.